Halo teman-teman, coba berhenti sejenak dan pikirkan ini. Ketika sebuah negara terus-menerus dihambat, dikenai sanksi, dan jalannya ditutup, apa yang akan dilakukannya? Menyerah, atau justru memilih untuk mengubah sejarah? Kisah hari ini dimulai tepat di titik itu, saat Turki memilih berdiri di atas kakinya sendiri dan tidak tunduk pada tekanan. Semua ini menjadi serius ketika Turki berencana membawa jet tempur generasi kelimanya ke pasar global, khususnya untuk dijual ke Indonesia. Indonesia menunjukkan minat yang jelas, tetapi dengan satu syarat penting. Mesin yang digunakan harus buatan Turki. Disinilah Turki dihadapkan pada pilihan tegas, permainan setengah jalan harus berakhir. Yang ada hanyalah kemandirian penuh, atau tidak sama sekali. Di saat yang sama, tekanan lain datang dari Amerika Serikat. Kongres AS memblokir pasokan mesin ke Turki. Artinya jelas, ketergantungan pada Amerika untuk proyek jet tempur nasional sudah tidak mungkin lagi. Belum cukup sampai di situ, kebijakan tarif tambahan dari Donald Trump semakin memperberat situasi. Namun sejarah membuktikan, ada bangsa yang tidak runtuh karena tekanan, justru menjadi lebih kuat. Turki pun memilih jalan itu. Keputusan diambil, mesin harus dibuat sendiri, berapapun waktu, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan. Hasilnya kini mulai terlihat. Proyek mesin turbojet TUV-35.000 terus berjalan dengan tingkat kerahasiaan dan keseriusan tinggi. Turkish Engine Industries melakukan investasi besar dalam teknologi canggih, dan jumlah insinyur yang terlibat kini mencapai 4.500 orang. Coba renungkan angka itu. 4.500 insinyur, hanya untuk satu mesin jet. Ini bukan proyek biasa, ini adalah tekad nasional. Model skala penuh mesin ini dijadwalkan tampil pada pameran Saha di Istanbul pada Mei tahun 2026, di mana dunia akan melihat langsung posisi Turki saat ini. Dan ceritanya belum berhenti. Prototipe mesin tersebut kini berada pada tahap perakitan, dengan uji coba awal yang diperkirakan dimulai pada akhir tahun ini. Mesin TF-35K ini dirancang khusus untuk jet tempur generasi kelima TFX atau MMU, yang dikembangkan oleh perusahaan dirgantara utama Turki, TUSAS atau Turkish Aerospace Industries. Intinya jelas, Turki telah membuktikan bahwa ketika jalan ditutup, jalan baru bisa diciptakan. Ini bukan soal dukungan, melainkan soal pelajaran. Percaya pada insinyur sendiri, yakin pada kemampuan bangsa, dan berani menjalani perjuangan jangka panjang. Sekarang pertanyaannya untuk Anda, setelah mendengar semua ini, apakah Anda juga merasa kisah ini benar-benar mampu membuat bulu kuduk berdiri? Sampaikan pendapat Anda, karena cerita seperti ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk mengubah cara kita berpikir.